Qala al-muallif rahimahullah wa man yaqul fi'lu sholahi wajaba 'ala al-ilahi qad asaa al-adaba. Wa man yaqul, dan siapa orang yaqul berkata oleh man fi'lu sholahi bermula fi'lu sholah berbuat akan kebaikan, wajaba itu wajib, 'alal ilahi atas Allah, qad asa'al adaba, qad sungguh asa'a telah berbuat buruk oleh man al adaba akan adab. Dasar keyakinan yang wajib kita yakini, aqidah ahli sunnati wal jamaah menetapkan bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Allah tidak wajib memberikan apa yang terbaik bagi para hambanya. Allah tidak wajib, tidak dikatakan wajib baginya untuk memasukkan orang mukmin ke dalam surga, karena Allah tidak memiliki suatu kewajiban, tidak ada ketetapan perkara wajib atasnya terhadap suatu apapun. Tidak ada yang mewajibkan apapun terhadap Allah. Orang mukmin pasti masuk surga karena Allah berjanji demikian, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Tetapi masuknya orang mukmin ke dalam surga tidak boleh dikatakan sebagai kewajiban atas Allah memasukkannya ke dalam surga tersebut. Paham ini? Orang mukmin diberi pahala atas perbuatan saleh atau ketaatan yang dilakukannya. Itu bukan kewajiban atas Allah. Nah, jadi kesimpulannya, Allah tidak ada atasnya suatu kewajiban apapun. Tidak boleh ditetapkan adanya kewajiban atas Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Ad-Dardir, siapa orang yang mengatakan wajib atas Allah memberikan perkara terbaik bagi hambanya, disebutnya oleh beliau qad asa'al adaba, telah buruk adab kepada Allah. Nah, kemudian ini dijelaskan oleh Maulana Syekh Al-Imam Al-Harari. Beliau berkata, di perkataan beliau nanti disebutkan di halaman 79. Di syarahnya terhadap bait ini disebutkan, menyatakan oleh Syekh Jamil Halim rahimahullah mengatakan qaulul musannifi, kritik ini sedikit dari beliau, qaulul musannifi bermula perkataan musannif yaitu Syekh Ad-Dardir, qad asa'al adaba, dalam baitnya sahihun, itu sahih, ya perkataan itu benar, walakin akan tetapi yukhsha, dikhawatirkan, ayyufhama, untuk difahami, minhu, darinya, qaul musannif, anna hadzal qaula, bahwa ini perkataan, la yuaddi, tidak menyebabkan, bisahibihi, dengan pelakunya,
orang yang berburuk adab itu, ilal khuruji, kepada keluar, minal islami, dari Islam. Wa hadza khilaful muradi, dan ini menyalahi apa yang dimaksud. Jadi tidak hanya buruk adab saja orang yang mengatakan Allah wajib atasnya sesuatu. Ini orang tidak hanya buruk adab kepada Allah, bahkan qailu hadza, orang yang berkata demikian ini, itu tadi mengatakan apa? Allah wajib atasnya sesuatu, kafirun, menjadi kafir. Aujaba, telah mewajibkan oleh dia, qail, orang berkata demikian itu tadi, yang mengatakan wajib atas Allah berbuat sesuatu, telah mewajibkan 'alal bari, atas Allah Ta'ala. Wallahu, dan Allah, la yajibu alaihi syai'un, tidak wajib atasnya Allah syai'un, oleh suatu apapun. Huwal amiru, dialah Allah al-amiru, yang maha memerintah, al-mutlaq, al-mutlaqu, yang mutlak, wan nahil mutlaqu, dan pencegah yang mutlak. Kalau dikatakan ada sesuatu yang wajib atas Allah, berarti ada yang memerintah terhadap Allah. Nah, maka rusak keyakinan seperti keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa wajib atas Allah fi'lus shalah, berbuat kebaikan, atau fi'lul aslah, berbuat yang terbaik. Itu perkataan siapa? Golongan Mu'tazilah. Itu keyakinan rusak. Tidak hanya buruk adab mengatakan demikian itu, bahkan orang berkata dan berkeyakinan demikian itu dihukumi kafir. Nauzubillah. Lanjut. Qala al-imamu, telah berkata al-imamu oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-Mu'tazilatu, bermula golongan Mu'tazilah, qalu, berkata oleh mereka, wajibun, wajib, 'alallahi, atas Allah, ay yaf'ala, untuk berbuat oleh Allah, bil 'abdi, dengan seorang hamba, ma huwal aslahu lahu, ma, akan sesuatu, huwa, yang bermula dia, ma, al aslahu, itu terbaik, lahu, baginya, al 'abd. Kata Mu'tazilah ini. Jadi Allah, kata mereka, wajib memberikan apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi mereka mengatakan wajib atas Allah. Faradda, maka telah membantah ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama, ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, qailan, halnya berkata oleh ba'dul ulama. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-Mu'tazilatu, bermula golongan Mu'tazilah, qalu, berkata oleh mereka, wajibun, wajib, 'ala Allah, atas Allah, ay yaf'ala, untuk berbuat oleh Allah, bil 'abdi, dengan seorang hamba, ma huwa, akan sesuatu, huwa, yang dia ma, al aslahu, itu yang terbaik, lahu, baginya, al 'abd,
Jadi ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Dia mengatakan Allah wajib atasnya untuk memberikan yang terbaik bagi para hambanya. Kata mereka begitu tuh. Jadi Allah wajib memiliki kewajiban. Nauzubillah. Faradda, maka membantah ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, qailan, halnya berkata oleh ba'dul ulama, wa illa lama khalaqallahu al-kafira, dan jika demikian, maksudnya ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Jika demikian, lama khalaqallahu, tidaklah menciptakan oleh Allah al-kafira, seorang yang kafir, al-faqira, yang fakir. Oleh kafir, fakir lagi, al-mu'adzabah, yang disiksa di dunia, fid dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Di dunianya belangsak, di akhirat masuk neraka. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ada orang seperti itu. Nah itu kan susah, tersiksa dunia dan akhirat. Apakah itu menjadi al-aslah baginya? Apakah itu merupakan perkara terbaik baginya dengan keadaan begitu itu? Mana ada terbaik? Tetapi Allah berkehendak menetapkan dia demikian itu. Adanya fakta, ada semacam itu artinya bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Paham tidak ini? Walama kana lahu minnatun 'alal 'ibadi, dan tidak ada lahu baginya Allah minnatun, karunia, 'alal 'ibadi, atas para hamba, wastihqaqu syukrin, dan berhak akan syukur terhadap Allah, fil hidayati, dalam petunjuknya, dalam hidayahnya, wa ifadati anwa'il khairati, dan mencurahkan berbagai macam kebaikan, likauniha, karena adanya itu perkara adaan sebagai pelaksanaan lil wajib, bagi perkara wajib. Maksudnya apa? Ada sebagian hamba oleh Allah di dunia ini yang diberi kesenangan. Ada sebagian lain yang oleh Allah diberi kesusahan. Diberi kesusahan. Itu artinya bahwa Allah tidak ada kewajiban suatu apapun atasnya. Tidak ada kewajiban atas Allah suatu apapun. Kalau Allah punya kewajiban, maka berarti apa? Itu bukan pemberian, bukan karunia dari Allah. Kalau Allah punya kewajiban, misalkan memberi nikmat terhadap para hambanya dengan karunia yang luas, maka berarti itu bukan disebut karunia baginya, tapi sebagai apa? Kewajiban atasnya. Kalau begitu, maka berarti Allah tidak berhak untuk disyukuri atau limpahkan syukur oleh para hambanya terhadap karunia tersebut.
Artinya para hamba ini bersyukur kepada Allah, itu artinya bahwa Allah tidak punya kewajiban. Kalau Allah itu memiliki kewajiban atas para hambanya, berarti apa? Tidak berhak Allah untuk disyukuri oleh para hambanya. Paham nggak maksudnya ini? Namanya itu dia mengerjakan kewajiban. Ngapain disyukurin? Biarin aja. Bahasanya seperti itu. Paham tidak? Nah, itu bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Walama kana imtinanuhu 'alan nabi, dan tidaklah ada nih kalau umpama Allah punya kewajiban, tidaklah ada imtinanuhu karunia Allah 'alan nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa imtinanihi, di atas karunianya ala Abi Jahlin, atas Abu Jahal. Ya artinya apa? Kalau begitu berarti tidak ada bedanya antara Rasulullah yang mendapatkan derajat kenabian dibanding Abu Jahal. Tentu itu perkara mustahil seperti itu. Bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi dan itu karunia darinya, itu artinya bahwa Allah tidak memiliki kewajiban atas sesuatu apapun. Karena itulah maka kenabian itu disebutnya dengan mauhibah. Mauhibah itu pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Idz karena fa'alallahu, telah berbuat oleh Allah likullin minhuma, bagi setiap dari keduanya. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Karena telah berbuat oleh Allah likullin minhuma, bagi setiap dari keduanya, ghayata maqdurihi, akan puncak kekuasaannya Allah, minal aslahi, dari perkara yang terbaik, lahu, baginya kullin minhuma, ai artinya fima, dalam perkara yadda'i, yang diyakini al-Mu'tazilatu, oleh kaum Mu'tazilah. Kalau difahami bahwa Allah punya kewajiban, ya berarti tidak ada bedanya antara Rasulullah yang mendapatkan karunia kenabian dari Allah dengan Abu Jahal. Nah, ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Walama kana li su'alil ismati wat taufiqi, dan tidaklah, nih masih bantahan terhadap Mu'tazilah, dan tidaklah adanya permohonan perlindungan, wa taufiq, dan taufik dari Allah, wa kashfid dharra'i, dan terhindarnya segala mara bahaya, wal basti fil khasbi, dan terbukanya dari segala kesusahan, war rakha'i, dan kesulitan. Maknan, suatu makna. Berarti tidak ada maknanya kalau gitu. Lah kita ini dalam berdoa, misalkan kita kena musibah atau kena kesulitan, lalu kita berdoa mohon kepada Allah. Lah kalau begitu apa? Doa kita tidak ada manfaatnya. Sebab apa yang menimpa kita itu berarti itu adalah al-aslah bagi kita, yang terbaik bagi kita. Tentu itu kan tidak masuk akal. Paham tidak ini? Mustahil Allah itu punya kewajiban. Jadi kalau punya kewajiban, ya tidak ada maknanya kita memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari kesusahan, misalkan. Kan Allah udah netepin begitu, itu menjadi kewajiban bagi dirimu. Ngapa engkau minta kepada Allah dilepaskan daripada kesusahan tersebut? Paham tidak nih? Artinya doa kita berarti ya enggak ada maknanya, sia-sia. Permohonan kita kepada Allah enggak ada maknanya. Ya, Allah punya kewajiban begitu menetapkan bagi kamu adanya, ngapa kamu minta untuk dilepaskan dari kesusahan tersebut? Tuh gitu. Tentu itu mustahil begitu itu. Nah, itu bantahan terhadap Mu'tazilah.
lianna ma lam yaf'alhu fi haqqi kulli wahidin, lianna karena sesungguhnya ma sesuatu lam yaf'alhu yang tidak berbuat oleh Allahu akan ma fi haqqi kulli wahidin dalam hak setiap orang fahuwa mafsadatun, maka dia itu adalah kebahayaan atau kerusakan lahu baginya itu kulli wahid yajibu yang wajib 'ala Allahi atas Allah tarkuhu meninggalkannya. Ai artinya indahum menurut mereka Mu'tazilah wajibun wajib 'ala Allahi atas Allah ayyaf'ala untuk berbuat oleh Allah bikulli syahsin dengan setiap orang ma akan sesuatu huwa yang dia ma al aslahu itu yang terbaik lahu baginya kulli syakhs walama baqiya fi qudratillahi walama dan tidaklah baqiya tersisa fi qudratillahi dalam kuasa Allah bin nisbati ila masalihil ibadi syai'un bin nisbati dengan dinisbatkan kepada maslahat para hamba syai'un suatu apapun, tidak tersisa suatu apapun, idz qad ata bil wajibi karena Allah telah mendatangkan dengan apa yang wajib atasnya. Artinya kalau Allah punya kewajiban maka berarti puncak kuasa Allah itu habis, karena Allah menunaikan setiap apa yang menjadi kewajibannya. Berarti apa? Kuasa Allah itu terbatas, ada puncaknya, ada penghabisannya. Karena Allah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Tentu mustahil seperti itu. Wala umri inna mafasid hadzal asli inna mafasida wala umri ini maksudnya untuk bantahan terhadap mereka. Alangkah aneh sesungguhnya kerusakan-kerusakan pangkal ini, pangkal keyakinan rusak Mu'tazilah tersebut, yaitu ani wujubal aslahi, yaitu wajibnya perkara yang lebih al-aslah bagi para hamba. Bal aktsaru usulil Mu'tazilah, yang bahkan dia merupakan paling banyak pokok keyakinan Mu'tazilah didasarkan di atas keyakinan rusak ini. Azharu min an yakhfa wa aktsaru min an yuhsa, itu lebih nyata dari tersembunyi dan lebih banyak daripada untuk dihitung. Maksudnya pemahaman rusak mereka itu dapat dibantah dengan fakta-fakta yang sangat banyak pada alam ini. Jadi apa yang ada dalam fakta di hadapan kita itu menunjukkan bahwa Allah tidak punya kewajiban atasnya apapun, suatu apapun. Anak kecil sakit, ada nggak anak kecil yang sakit? Banyak. Itu fakta bahwa Allah tidak punya kewajiban atasnya suatu apapun. Padahal anak kecil ngapain? Kagak punya dosa, ngapa dikasih sakit, bahkan sampai kurus kering, atau bahkan sampai mati. Ada nggak anak kecil yang mati? Ada, dikasih sakit, parah sakitnya, ada. Allah berhak melakukan itu. Paham tidak ya? Itu artinya bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Wadzalika, dan demikian itu, nah, rusaknya paham Mu'tazilah likusuri nazarihim, karena terbatasnya atau karena pendeknya pandangan mereka Mu'tazilah fil ma'arifil ilahiyyati, dalam ma'rifah terhadap ketuhanan. Tidak faham mengenal Allah, tidak paham mengenal Allah. Mereka itu Mu'tazilah. Wa rusukhi qiyasil ghaibi 'ala syahidi fi tiba'ihim,
dan menancapnya, mengkiaskan, menyerupakan, menganalogikan al-ghaibi, apa yang gaib, ala syahidi, di atas perkara yang nampak, fi tibaihim, dalam tabiat mereka Mu'tazilah. Intaha. Jadi pangkal kesesatan Mu'tazilah itu berangkatnya atau pokok kerusakannya itu karena mereka apa? Berangkat dari qiyasul ghaib ala syahid, menganalogikan perkara yang gaib di atas perkara yang syahid, menganalogikan antara Allah dengan makhluknya, menyerupakan fi'il Allah dengan fi'il makhluknya. Itu berangkatnya dari situ tuh, kerusakan faham Mu'tazilah. Intaha. Wa hadza taqribun wa bayanu maqalatihim, wa hadza, dan bermula ini taqribun itu pendekatan, wa bayanu maqalatihim, dan penjelasan maqalah mereka Mu'tazilah, wa bayanus sakhafati allati tasawfu biha, dan penjelasan kebodohan yang ittasafu bersifat oleh mereka Mu'tazilah biha, dengannya itu as-sakhafah. Jadi kesimpulannya begini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kewajiban suatu apapun atasnya. Apa buktinya? Alam ini dengan segala isinya itu menunjukkan bukti bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Ada orang udah kafir, fakir lagi, miskin lagi, bagaimana dikatakan al-aslah baginya? Kan tidak al-aslah itu. Al-aslah itu artinya yang terbaik. Tadi kan disebutkan Allah, menurut Mu'tazilah kata mereka, Allah wajib memberikan yang terbaik atas setiap orang hambanya. Nah sekarang ada nggak orang fakir, orang kafir dalam kekufurnya udah gitu miskin lagi, susah, belangsak? Ada nggak? Ada. Lantas dia mati dalam kekufurannya, udah gitu di akhirat karena dia mati dalam kekufurannya masuk ke neraka. Apakah itu menjadi al-aslah baginya? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana dikatakan al-aslah, dunia belangsak, di akhirat belangsak? Itu artinya bahwa Allah tidak ada kewajiban atasnya suatu apapun. Paham tidak ini? Nah, kesimpulannya begitu. Summa qala ba'dul ulama wallahu a'lam bis-shawab.